kiat menjual properti tanpa agent. Ini topik dengan judul yang provokatif ya. Saya ini pemegang franchise agent properti selama 28 tahun. Kenapa saya ngajarin penjual menjual tanpa agent properti? Ya kan? Nah, yuk kita melihat dari sisi yang betul-betul jernih. Ya. Kenapa sebagian penjual saat ini masih berpikir bahwa dia mampu menjual properti tanpa agen properti profesional? Setelah 28 tahun saya berkecimpung di dalam bisnis agen properti, memang harus diakui, untuk ukuran kota Surabaya saja, waktu itu saya adalah satu-satunya kantor agen properti dan yang pertama. Ya. Tapi saat ini anggota Arebi, yaitu kantor agen properti yang di Surabaya, jumlahnya sudah hampir 150 kantor. Jadi Anda bisa bayangkan dalam 28 tahun ini perkembangan bisnis agen properti begitu luar biasa. Di Surabaya aja saya sudah memberi training 15.000 orang untuk bergabung dengan ERA. Jadi Anda bisa bayangkan ya, begitu banyak yang sudah paham bisnis ini. Jadi sebetulnya memang penjual-penjual yang ingin menjual rumahnya sendiri, propertinya sendiri itu memang sudah sangat berkurang. Ya. Sebagian besar sudah paham bahwa ada agen properti yang mampu melakukan untuk dia. Dan dia tidak mampu melakukan dengan level kualitas pemasaran yang lebih baik dari agen tersebut. Nah, tapi sebagian masih ada yang berpikir dia mampu lakukan sendiri. Ya. Yuk kita lihat ini. Yang dilakukan oleh agen properti dan yang penjual bisa lakukan sendiri. Misalnya, agen properti kalau mau masarin sebuah properti, sebelum ketemu penjual, apa yang dilakukan? Survei harga pasar. Mampu nggak penjual melakukannya sendiri? Ya. Walaupun harus diakui, sebagian agen properti tidak lakukan survei. Tidak survei pasar. Tidak kumpulin data yang searea dan sejenis dengan properti yang dia ingin dapatkan listingnya. Ya tentu dia akan konyol di hadapan penjual nanti. Karena dia kelihatan nggak siap. Kalau penjualnya ketemu lebih dari satu agent, dia akan tahu mana agent yang siap dengan data, mana agent yang bicara berdasarkan data, mana agent yang mengolah informasi yang didukung oleh data, mana agent yang bullshit, yang omong kosong, yang isinya cerita dusta, tentang pasar. Ya, karena di dalam pasar ada harga, di dalam pasar ada supply and demand, di dalam pasar ada tren. Apa itu tren? Tren artinya properti terjual lebih cepat atau lebih lambat dari biasanya. Atau properti bisa terjual berapa lama. Karena seringkali agent harus siap dengan jawaban untuk pertanyaan kedua dari penjual. Tadi pertanyaan pertama penjual selalu tanya, rumah saya bisa laku berapa? Bagaimana bisa jawab kalau nggak survei pasar? Pertanyaan yang kedua yang lebih sulit dari penjual adalah, berapa lama rumah saya bisa laku? Ya, maka jawabannya pasti dusta kalau nggak berdasarkan data. Kenapa? Ya cerita aja seenaknya sendiri, ya kan? Maka ada konotasi orang sales, ya kalau nggak bohong, ya kan? Ya lebih cepat mati karena lebih cepat dipanggil masuk surga karena tanpa dosa, ya kan? Daripada kelamaan nanti dosanya tambah banyak, gitu kan? Ya image bohong untuk yang melekat pada orang sales itu susah dihapus. Nah karena itu broker properti profesional harusnya bekerja berdasarkan fakta dan data yang ada dalam pasar. Yang kedua, spanduk, iklan koran, internet. Apa bedanya penjual memasang spanduk sendiri, penjual pasang iklan di koran atau di internet sendiri? Beda banget, beda banget. Ya.
Kalau Pak spanduk dipasang oleh penjual, yang nelpon siapa? Kalau agent nggak percaya, pasang tuh spanduk di depan rumahmu. Nanti kamu akan ditelepon oleh sesamamu. Maksudnya, ya sesama agent lah, ya kan? Nah, dari sana kamu bisa tahu karakter dari agent-agent yang nelpon kamu itu seperti apa. Itu mencerminkan apa yang kamu lakukan bahkan mungkin, ya kan? Mau gaya profesional sampai gaya amatir sampai gaya tradisional ada semua. Ya, jadi sekali lagi penjual, ya kalau ingin jual tanpa broker, ya, Anda pasti tahu kalau Anda sepasang spanduk. Ya, kalau Anda pasang spanduk, coba tuh spanduk Anda itu Anda tulisin, ya. Buat aja brand seenak sendiri deh, ya kan? Brand baru, ya, pasti beda. Kalau Anda pasang spanduk karena Anda penjual dan terus Anda pasang spanduk pura-pura Anda punya kantor brand, agen properti, beda hasilnya. Agen properti akan nggak telepon, sedikit yang telepon. Ya. Ini praktek-praktek yang akan membuat Anda terbuka pikiran Anda tentang perannya agen properti. Oke, iklan koran juga sama, iklan internet juga sama, ya kan? Yang baca internet 90% juga agen properti. Dulu zamannya koran masih jaya, waktu awal-awal saya buka kantor agen properti, waduh, dahsyat itu koran. Ya, saya melakukan riset kecil-kecilan, ya, pura-pura jual rumah sendiri, ya kan? Apalagi saya cantumkan harganya lumayan sesuai pasar. Waduh, broker yang telepon dari 100 telepon ada 90 yang broker. Ya. Celakanya yang 10, 9 diantaranya juga broker tapi pura-pura jadi pembeli. Ya kan? Setelah dia datang ke rumah, dia ngaku sebagai broker. Itu namanya saya sedang melakukan investigasi. Ya kan? Nah, ini saya ceritain karena saya sudah lakukan sendiri. Nah, kalau broker pengen punya pengalaman, lakukan sendiri, korbankan duit iklan. Ya, yang ketiga, menghadapi telepon dan WA. Bagaimana penjual menghadapi telepon WA dari agent? Ya kan? Jual rumah mewah, Anda dihubungi oleh agent pakai WA. Bayangin. Ya kan? Jengkel nggak? Ya jengkel sekali. Ya makanya jangan pasang nomor WA. Pasang nomor telepon yang nggak ada WA-nya aja. Ya. Dihubungi telepon? Yes, pasti dihubungi. Ya kan? Berapa persen dari yang menelpon adalah broker? Saya kasih informasi 90%. Ya. Jadi Anda cuma punya potensi dihubungi calon pembeli 10%. Dan lebih celaka lagi, ternyata dari 10% itu separuhnya adalah broker yang pura-pura jadi pembeli. Oke, Anda boleh tes itu. Apa yang saya ingin sampaikan kepada Anda sebagai penjual properti? Cari broker idol Anda. Karena strategi menjual properti yang terbaik bisa dilakukan oleh broker profesional, bukan oleh penjual. Oke, kita mau jual properti. Saya kalau mau jual properti, saya mau cari pembeli yang banyak. Ya, saya mau cari pembeli yang banyak. Dan tidak ada cara yang lain selain menggunakan broker profesional yang bekerja dalam network. Mereka akan dapat pembeli lebih banyak. Dengan saya dapat pembeli lebih banyak sebagai penjual, saya punya posisi tawar yang lebih baik. Oke, dalam negosiasi harga. Oke, dalam negosiasi persyaratan pembayaran. Dalam negosiasi ya, memilih pembeli yang tunai kalau bisa. Bukan yang KPR. Atau dia pembelimu adalah investor yang apa itu? Belajar ilmu membeli properti, investasi properti tanpa uang, tanpa modal, ya. Ya, dari satu saat saya akan bahas itu. Menghadapi pembeli yang investor kalau ada jualan rumah sendiri. Oke, kalau broker sudah bisa memilah-milah pembelinya investor atau end user. Karena apa? Karena setiap broker ketemu pembeli, dia akan menginterogasi dalam tanda kutip. Oke, itu kalau broker profesional.
Ya, karena pembeli itu ada pembeli yang have to buy, yang harus beli, itu end user. Pembeli yang want to buy, itu bisa end user, bisa juga investor. Tapi ada level pembeli yang tidak diinginkan oleh penjual, yaitu pembeli yang would like to buy, yang baru pikir-pikir yang beli, baru pikir-pikir mau beli, yaitu cari yang murah, yang harganya miring, temboknya miring nggak apa-apa, ya kan? Kaflingnya miring juga nggak apa-apa, gitu kan? Itu tidak disukai oleh penjual, kecuali penjualnya juga kepepet, BU, oke? Siapa yang tahu penjualnya BU atau kepepet? Ya agent. Jadi peran agent sangat penting. Oke. Yuk, keenam, agent yang membawa pembeli itu agentnya pembeli, buyer agent. Di dalam bisnis kita sebagai broker properti, kita mengenal ada listing agent yang seringkali berperan juga sebagai buyer agent. Oke. Kalau di Indonesia berlaku seperti itu. Kalau di Amerika, saya kalau mau beli properti di depan rumah yang ada yard sign, di Amerika yard sign, kalau di Indonesia spanduk gitu ya. Ada spanduk dari listing agent, saya tidak akan menghubungi listing agent. Saya sebagai pembeli, saya akan nunjuk agent yang saya percaya. Karena saya tahu agent saya akan membela kepentingan saya. Kalau agentnya pembeli, agentnya penjual akan membela kepentingan penjual. Contoh, Indonesia negara tropis, banyak rayapnya. Kalau pembeli ketemu agennya penjual, listing agent, kalau ada rayap, agentnya ngomong nggak, wah rumah ini banyak rayapnya, tapi barusan direnovasi, dicat semua supaya nggak kelihatan bekas rayapnya. Begitu? Ya, penjualnya pasti marah. Ya, tapi kalau saya pembeli, saya akan tunjuk agent pembeli. Ya, agent yang menguasai daerah tersebut. Ya, agent yang baru transaksi di daerah tersebut dan rumah banyak rayapnya di daerah tersebut, dia tahu banget. Oke. Dan bahkan dia tahu bahwa rumah yang sedang dijual ini, ya kan, barusan 2 bulan yang lalu bongkar plafon untuk ganti gara-gara rayap. Kalau dia agent saya sebagai pembeli, maka dia akan membela kepentingan saya dalam negosiasi. Ya kan? Dia akan ngomong sama saya begini, Pak Yafet, ya, daerah sini banyak rayap Pak Yafet. Dan setahu saya rumah ini 2 bulan yang lalu baru bongkar-bongkar. Ya kan? Karena plafonnya dimakan rayap. Sebaiknya kita tunjuk ya toh, kontraktor rayap untuk cek di atas. Apakah sudah disemprot beneran? Anti rayap. Oke? Kalau saya agentnya pembeli, saya akan membela pembeli saya. Tapi kalau saya agentnya penjual, saya terpaksa tutup mulut, tutup telinga walaupun ditanyain. Di sini ada rayap nggak? Gitu. Wah, saya nggak tahu juga ya. Pembeli, Anda mau dibela, ya, atau Anda mau dikelabui, ditutup-tutupi, ya, yang tidak didisclose kelemahannya dari properti daerah tersebut. Banjir misalnya, disclose nggak agentnya tentang banjir. Yang terakhir, negosiasi penjual versus pembeli. Mau belain yang mana? Ya kan? Kalau nggak ada agentnya, pembeli selalu menekan penjual. Oke? Kenapa? Karena pembeli bisa memilih banyak lokasi, banyak properti. Penjual hanya jualan satu properti. Jadi posisi tawar penjual lebih lemah daripada pembeli. Oke? Kalau penjualnya jual mahal, Pak, pembeli pakai walk away principle. Wah, harga segitu mahal banget, nggak niat jual ya, tinggal pergi. Penjual sakit hati nggak? Ya kan? Yeah. Tapi pembeli yang serius punya banyak pilihan. Apalagi kalau dia berhubungan dengan agent. Penjual dalam posisi tawar yang lemah.
kalau tanpa agent. Oke, jadi saran saya pada penjual, bukan menjual rumah sendiri, tapi memilih agent profesional. Lakukan kontes broker idol. Ya, banyak sebab kita nggak tahu. Tugas kita adalah cari tahu kenapa dia mau tanpa agent. Pada saat kita tahu alasannya, mau pengalaman buruk kah, mau menghemat komisi kah, mau tidak timbul masalah dengan agent, ya kan? Kita baru bisa mengedukasi atau mengubah paradigma dari si penjual. Kalau kita sudah tahu alasannya, karena itu kita mesti bertanya. Oke, kalau misalnya dia bilang punya pengalaman buruk, ya dianalogikan aja Pak. Misalnya, kalau Bapak datang ke dokter nggak sembuh, biasanya Bapak pindah ke dokter lain atau udah nggak usah pakai dokter kalau penyakitnya nggak sembuh. Pasti pilih dokter yang lain kan. Agent juga sama kok. Ya. Agent ada yang profesional, ada yang masih amatiran, ada yang tradisional. Ya kan? Yang penting Bapak harus tahu benefit apa yang dia bisa berikan ke Bapak sebagai penjual. Ya. Kalau dia bisa berikan benefit yang Bapak harapkan, yaitu satu, pembelinya bisa lebih banyak, ya, harganya bisa lebih bagus, waktunya lebih cepat, transaksinya lancar dan aman, why not? Welcome dengan agent. Menjual tanpa agent pasti tidak efektif. Ya. Kalau dengan agent juga tidak pasti efektif. Bisa bedakan ya? Menjual tanpa agent pasti tidak efektif. Menjual dengan agent tidak pasti efektif. Nah terus kalau mau yang efektif gimana Pak? Kalau mau yang efektif, pilih agent yang terbaik yang Anda bisa pilih di antara agent-agent yang Anda bisa ketemu.